Dalam seminggu terakhir, selain sektor consumer discretionary, sektor real estate menjadi top performer di IHSG. Jika kita lihat secara historis di periode 2011 hingga 2013, saham ADRO mengalami koreksi yang cukup panjang, sedangkan saham-saham real estate seperti Ciputra justru pada periode ini mengalami kenaikan. Di periode 2016 hingga 2018 juga senada, di mana saham ADRO mengalami kenaikan yang signifikan, namun saham CTRA justru melemah. Nah, saat ini setelah harga batubara yang mencapai kenaikan tertingginya, saham-saham batubara kelihatannya kembali anjlok, sedangkan harga saham real estate yang beberapa tahun belakangan tidak kemana-mana, saat ini terlihat mulai ada penguatan. Jika komoditi boom sudah berakhir, mungkin tahun depan atau tahun ini bisa jadi merupakan kebangkitan saham-saham di sektor real estate. Ada dua tipe perusahaan properti, perusahaan yang fokus ke bisnis retail seperti perumahan, mall, dan real estate, dan perusahaan properti yang lebih banyak berkecimpung di konsumen industrial. Di video ini saya ingin fokus ke saham-saham yang konsumennya di bisnis retail. Berikut 4 saham yang cukup menarik jika dilihat dari aspek profitabilitas, kekuatan keuangan, dan prospek jangka panjang. Saham pertama adalah GPRA atau Perdana Gapura Prima. Saat ini berada di kisaran 100 per lembar dengan market cap di kisaran 470 miliar. GPRA sudah sejak 2017 melantai di bursa, namun harga sahamnya cenderung kurang perform. Sempat naik lebih dari 170% di tahun 2012 hingga 2014, sejak menyentuh titik tertingginya di kisaran 380 per lembar, kini sahamnya masih berada di area terendah sepanjang sejarahnya. Berdasarkan public expose tahun 2021, GPRA memiliki proyek-proyek seperti perumahan, apartemen dan servis apartemen, area rekreasi, hotel, perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Area properti GPRA tersebar di wilayah Tangerang, Banten, Jakarta, hingga rencana ekspansi ke Bogor. Secara garis besar, bisnis GPRA bisa dibagi menjadi dua, yaitu pengembangan landed house dan apartemen. Mereka memiliki perumahan seperti Bukit Cimanggus City, Metro Cilegon, Greenleaf Residence, hingga Pakuan Terrace. Sedangkan apartemen yang dimiliki seperti Belesa Permata Hijau, Gapura Prima Plaza, Kebagusan City, hingga Bufana Ciawi. Sumber revenue GPRA dibagi menjadi dua sumber, dari proyek pengembangan perumahan dan apartemen, dan dari recurring income yang berasal dari hotel dan komersial. Untuk kinerja kuartal 1 2023, GPRA mencatatkan kinerja yang baik, di mana laba bersih mengalami kenaikan dari 21,1 miliar di kuartal 1 2022 menjadi 28 miliar di kuartal 1 2023. Jika kita perhatikan kinerja historisnya, walaupun revenue masih naik turun, namun laba bersihnya mengalami perkembangan. Di 2018, laba mereka di 37 miliar dengan profit margin 8,5%. 2019, laba mengalami kenaikan menjadi 48,9 miliar dengan margin yang meningkat menjadi 12,3%. Di 2020 mengalami penurunan karena memang terjadi pandemi. Sedangkan laba di tahun 2021 ternyata meningkat lagi menjadi 51,8 miliar dengan margin 11,6%. Dan di tahun 2022 laba meningkat lagi menjadi 75,5 miliar dengan margin yang meningkat pesat menjadi 20,3%. Ini menunjukkan bahwa GPRA cukup profitable dengan margin keuntungan yang tebal. Yang perlu diperhatikan adalah dari sisi hutangnya yang jika dibandingkan dengan free cash flow cukup tinggi. Kita bisa lihat di sini bahwa per 2022 GPRA memiliki debt sebesar 152,6 miliar, namun hanya memiliki aset liquid berupa kas dan free cash flow masing-masing sebanyak 64,1 miliar dan 70,9 miliar. Untuk saat ini saya rasa investor tidak perlu khawatir karena jika dibandingkan dengan aset dan kewajibannya di mana di dalamnya sudah termasuk hutang tadi, GPRA belum memiliki resiko gagal bayar. Karena untuk aset jangka pendek yang sebesar 1,41 triliun masih jauh lebih besar daripada kewajiban jangka pendeknya yang sebesar 478,5 miliar. Poin lain yang sangat menarik adalah dari segi valuasi multiple GPRA yang murah. Saat ini GPRA memiliki PE hanya 4 kali dan secara historis PE saat ini merupakan yang terendah sejak 2016. Sedangkan PBV saat ini berada di 0,4 kali dan berada di rata-rata PBV terendah sejak 2016. Untuk persediaan lahan untuk pengembangan, per 2022 GPRA memiliki lahan di daerah Cilebut Bogor seluas kurang lebih 57,87 hektar yang rencananya akan dibuat proyek perumahan. Saham menarik berikutnya adalah CTRA atau Ciputra Development, blue chipnya saham real estate.
Walaupun CTRA ini sangat profitable, namun harga sahamnya masih tidak kemana-mana, bahkan sejak menyentuh titik tertingginya di kisaran 1.700 per lembar di tahun 2016 yang lalu. Saat video ini dibuat, CTRA berada di kisaran 1.090 per lembar dengan market cap di kisaran 20,8 triliun. Kinerja CTRA di kuartal 1 2023 sebenarnya kurang memuaskan, di mana revenue turun minus 4,5% year on year, dan laba bersih mengalami penurunan minus 1,9% year on year dari 420,7 miliar di kuartal 1 2022 menjadi 412,9 miliar di kuartal 1 2023. Walaupun begitu, jika kita lihat kinerja historisnya, CTRA ini sebenarnya sangat baik, di mana baik revenue, laba bersih, dan net margin semuanya mengalami kenaikan. CTRA merupakan salah satu dari sedikit perusahaan yang kebal pandemi, di mana di tahun 2020 yang lalu tetap berhasil meningkatkan revenue, laba, dan marginnya. Per 2022, CTRA memiliki revenue sebesar 9,68 triliun, laba bersih sebesar 1,86 triliun, dan net margin tebal sebesar 19,24%. Saya rasa semua orang sudah tahu bisnisnya Ciputra, di mana fokus mereka ada di penjualan real estate untuk konsumen retail. Berdasarkan laporan keuangan per 2022, kontributor penjualan utama mereka berasal dari Kafling, rumah hunian, dan ruko yang berkontribusi sebesar 6,12 triliun. Sedangkan segmen kantor dan apartemen hanya berkontribusi masing-masing sebesar 581,63 miliar dan 483,9 miliar. Perhatikan bahwa penurunan penjualan yang terjadi di 2022 sebagian besar berasal dari segmen penjualan kantor dan apartemen. Penjualan kantor turun dari 1,06 triliun di 2021 menjadi 581,63 miliar di tahun 2022. Penjualan apartemen turun dari 1,34 triliun di 2021 menjadi 483,9 miliar di tahun 2022. Sedangkan penjualan Kafling, rumah hunian, dan ruko tetap mengalami kenaikan dari 5,62 triliun di 2021 menjadi 6,12 triliun di tahun 2022. Selain dari tiga segmen ini, CTRA juga memiliki sumber pemasukan dari rumah sakit, pusat niaga, hotel, sewa kantor, lapangan golf, dan lain-lain, yang kalau ditotal menghasilkan 1,93 triliun di sepanjang 2022, naik dari 1,69 triliun di 2021. Pada awal berdirinya, Ciputra sangat pandai dalam mengakuisisi lokasi untuk properti mereka. Kita bisa melihat properti milik Ciputra yang selalu berada di lokasi-lokasi strategis, khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Sekarang tinggal bagaimana cara manajemen untuk terus menjaga reputasi dan mengembangkan lahan-lahan strategis yang mereka miliki. Hal lain yang saya suka dari CTRA adalah dari bisnis mall mereka yang juga cukup baik. Hal ini tercermin dari tingkat okupansi yang tinggi. Berdasarkan data dari Public Expose Juli 2022 yang lalu, Ciputra World Jakarta 1 dan Surabaya, kemudian Ciputra Mall Jakarta, Semarang, dan Citra Raya Tangerang, semuanya memiliki tingkat okupansi yang tinggi dengan rata-rata 86%. Ini menunjukkan bahwa mall mereka dari dulu hingga sekarang masih sangat laku oleh penyewa, alias selalu ramai pengunjung. Total net leasable area atau lahan sewa juga terus mengalami peningkatan setidaknya sejak 2019. Di 2024, total net leasable area akan bertambah seluas 283.000 meter persegi. Atau jika dirata-rata, maka memiliki pertumbuhan 7% per tahun sejak 2019. Untuk berakhirnya masa sewa, sebanyak 66% masih cukup panjang, hingga 2026 ke atas. Untuk balance sheet, per 2022, CTRA memiliki hutang yang tinggi jika dibandingkan dengan kas dan free cash flow mereka. CTRA memiliki hutang 8,92 triliun, kas dan setara kas 9 triliun, dan free cash flow sebesar 3,16 triliun. Jika kita bandingkan dengan total aset lancarnya yang sebesar 23,88 triliun, maka seharusnya resiko gagal bayar sangat kecil. Kalau kita bandingkan aset lancarnya saja yang sebesar 23,88 triliun, maka jumlah ini sudah lebih besar dari total kewajiban jangka pendek dan jangka panjang mereka yang sebesar 20,75 triliun. Valuasi CTRA memang tidak bisa dibilang sangat murah, di mana saat ini memiliki PE di 11 kali dan PBV di 1 kali. Namun jika kita bandingkan secara historis, baik PE dan PBV saat ini merupakan rata-rata terendahnya sejak 2016.
Saham menarik berikutnya adalah SMDM atau Surya Mas Duta Makmur. Ini adalah saham yang sejak 2006 tertidur dan tiba-tiba bangkit hingga naik lebih dari 100% dalam 1 bulan saja di September 2022 kemarin. Namun, di bulan berikutnya sahamnya langsung nyungsep lagi hingga saat ini di kisaran 184 per lembar. Bisnis SMDM adalah sebagai pengembang perumahan premium di area Bogor. Mereka juga memiliki fasilitas golf Ranca Maya, hotel Ranca Maya, dan low-rise apartment bernama Royal Heights. SMDM juga sedang mengembangkan kota mandiri bernama Harvest City yang berlokasi di Cibubur Timur. Jika dikelompokkan berdasarkan jenis, maka ada 5 tipe properti yang menjadi main business dari SMDM, yaitu City and Township yang terdiri dari Ranca Maya Golf Estate dan Harvest City, residential yang terdiri dari Royal Tajur dan Mahogany Residence, hospitality yang terdiri dari Hotel Ranca Maya dan Ranca Maya Golf and Country Club, golf course, dan bisnis lainnya seperti Waterjoy, Harvest Box, Saung Apung, hingga Narma Supermarket. Berdasarkan breakdown pendapatan per 2022, total SMDM membukukan penjualan sebesar 566,4 miliar. Jumlah ini sedikit turun jika dibandingkan pendapatan 2021 yang sebesar 567 miliar. Segmen penjualan tanah dan rumah tinggal menjadi kontributor utama pendapatan dengan 431,27 miliar, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 440,6 miliar. Segmen lain yang cukup signifikan adalah pendapatan dari hotel, pendapatan golf, country club, dan estate management, dan pendapatan dari keanggotaan golf. Dari breakdown ini, kita bisa tahu bahwa bisnis utama dari SMDM adalah sebagai pengembang dan sekaligus mengelola tempat rekreasi berupa lapangan golf. SMDM memiliki performa yang baik dari segi revenue dan net income-nya, terutama sejak 2021, di mana saat itu laba bersih mereka naik signifikan dari tahun 2020 dan membukukan net margin yang tebal 17,86%. Laba bersih kembali meningkat di tahun 2022 disertai dengan net margin yang juga naik menjadi 28,92%. SMDM juga memiliki neraca yang cukup oke, di mana di 2022, utang mereka hanya sebesar 64,34 miliar, sedangkan kas dan setara kasnya sebesar 313,28 miliar. Secara perbandingan total aset dan total liabilitas juga sejauh ini aman. Secara valuasi, SMDM juga cukup menarik, di mana PI saat ini di kisaran 5,3 kali merupakan rata-rata terendahnya sejak 2016. Rasio PBV juga cukup menarik, di mana saat ini berada di level 0,43 kali. Walaupun ini berada di rata-rata tertingginya sejak tahun 2016 yang lalu. Kalau teman-teman yang tinggal di daerah Bogor, mungkin bisa tahu lebih dalam mengenai perkembangan bisnis SMDM. Dari saham-saham yang sudah dibahas sebelumnya, SMDM ini skala bisnisnya yang paling kecil, sehingga untuk prospek ke depan masih perlu dipelajari lebih jauh. Sisi positifnya adalah persaingan akuisisi lain di Bogor yang mungkin tidak sesengit di Jakarta, ditambah animo masyarakat dari ibu kota yang semakin tinggi untuk berekreasi ke Bogor. Per 2022, SMDM memiliki beberapa tanah yang siap dijual, seperti Ranca Maya Fase 2 seluas 18,30 hektar, Ranca Maya Commercial Center seluas 7,34 hektar, Harvest City seluas 3,15 hektar, Ranca Maya Fase 1 seluas 2,47 hektar, dan Royal Tajur seluas 1,92 hektar. Sedangkan tanah yang sedang dikembangkan diantaranya Harvest City seluas 17,98 hektar, Ranca Maya Fase 3 seluas 5,24 hektar, dan Royal Tajur seluas 1,13 hektar. Oke, itu tadi 3 saham properti yang bisa teman-teman pelajari lebih lanjut.